Halo, selamat pagi. Saya Herman dari kelas A3. Saya akan menjelaskan atau meringkas setiap bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis. Jadi latar belakang mata kuliah ini itu banyak kisah jatuh bangun perusahaan atau korporasi di dalam negeri maupun di seluruh dunia. Sebelum kemerdekaan, ada imperium usaha yang dirintis oleh Tionghoa yang bergerak di berbagai bidang usaha, mulai dari perdagangan, pabrik gula hingga farmasi. Imperium usaha ini lenyap, kecuali unit usaha pabrik obat yang sekarang adalah salah satu BUMN. Korupsi dan nepotisme di masa Orde Baru juga telah memakan banyak korban. Antaranya kebangkrutan bank BUMN yang sekarang menjelma menjadi Bank Mandiri, pernah pula Pertamina nyaris membangkrutkan negeri ini. Dan ada pula kisah sukses 3 pabrik rokok kretek terbesar di tanah air, mampu membeli raksasa-raksasa rokok dunia. Pemiliknya masuk di jajaran orang-orang terkaya di dunia. Usaha penerbangan kita menyaksikan susi air bertransaksi dengan model bisnis yang tidak lazim. Sebaiknya Batavia Air tiba-tiba dipalitkan. Di mancanegara, kita dikagetkan oleh kehancuran salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia, Lehman Brothers. Dalam sekejap, sosoknya lumat ditelan krisis finansial di Amerika Serikat yang memicu krisis finansial global pada tahun 2008-2009. Sejumlah perusahaan penerbangan terkemuka juga tinggal nama. Dan lain lagi dengan kisah Nokia sempat merajai pasar telepon genggam di dunia termasuk di Indonesia. Tiba-tiba pemornya meredup. Belakangan BlackBerry mengalami kemunduran drastis dan merugi besar dan akhirnya akan delego. Sementara itu Samsung dari Korea menyeruak dan dalam waktu tak terlalu lama memimpin pasar smartphone di dunia. Beberapa perusahaan mengalami jatuh bangun, sempat terpuruk tetapi bangkit kembali dengan merek yang sama, namun dengan sosok baru. Misalnya BM, ada yang terus mengalami ekspansi di Posko Korea. Ada pula yang mengalami stagnasi lalu dan kemunduran seperti Merpati. Sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu. Faktor ini dilakukan sebagaimana mestinya dan badan usaha diharapkan beroperasi di bawah seperangkat sistem lingkungan tertentu. Dengan demikian, organisasi bisa menangani lingkungan dengan melakukan transaksi berikut. Mereka menerima input produsen, menerima bahan mentah, pialang, saham, menerima informasi keuangan terbaru, dan otoritas lokal menerima data tentang kebutuhan perumahan. Dan yang kedua, mereka mengubah input produsen memproduksi barang-barang dari bahan mentah yang diinterpretasikan oleh pialang, saham, informasi, dan otoritas lokal, membuat rencana perumahan. Ketiga, mereka menghasilkan hasil pabrik, menjual produk, riset pialang, saham, dan penduduk lokal membangun rumah. Kategori ini adalah salah satu pengaruh eksternal terpenting pada bisnis. Fluktuasi tingkat aktivitas ekonomi menciptakan siklus bisnis yang memengaruhi bisnis dan individu dalam banyak hal. Ketika ekonomi tumbuh, misalnya tingkat pengangguran rendah dan tingkat pendapatan naik. Inflasi dan suku bunga adalah bidang lain yang berubah sesuai dengan aktivitas ekonomi melalui kebijakan yang ditetapkannya seperti pajak dan tingkat suku bunga. Pemerintah berupaya untuk merangsang atau membatasi tingkat kegiatan ekonomi. Terima kasih. Inilah hasil bacaan dari saya.